akan berbincang-bincang tentang Hari Palang Merah Internasional yang seyogianya jatuh pada tanggal 8 Mei ya. Setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Baik, saudara pendengar, di awal kami ingatkan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Mari kita bersama-sama berdiskusi pagi hari ini ya. Untuk pencerahan dulu kita ya, kita akan mengingat dan mengenang. Iya, biasanya kalau ada momentum peringatan itu ada yang dikenang ya. Apa yang melatar belakangi atau apa sejarahnya sehingga pada tanggal 8 Mei ditetapkan sebagai Hari Palang Merah Internasional. Ya Pak? Oh, ya. Iya, oke. Ya, terima kasih. Bung Jahid. Iya, nggak jadi Pak ya, Bung. Iya, oke. Silakan. Jadi pada 8 Mei tepatnya hari ini 8 Mei tahun 2023 adalah Hari Palang Merah Internasional yang ke-160. Jadi pada dahulu ada yang bernama Jan Hendrik Dunant. Beliau adalah seorang saudagar atau kita sebutnya pebisnis lah. Pada waktu itu beliau berbisnis dari Swiss menuju Perancis. Nah, sebelum sampai ke Perancis, beliau mendapati satu peperangan yang begitu banyak korban. Nah, namun beliau di sana terhenti, tidak melanjutkan bisnisnya, tidak melanjutkan perdagangannya sebagai saudagar tadi, tapi memilih untuk menolong korban-korban perang itu. Nah, jadi itu diawali. Akhirnya beliau menulis sebuah buku yang berjudul Kenangan dari Solferino. Di buku itu ada gagasan di mana membentuk suatu organisasi kemanusiaan, karena pada saat perang itu tidak ada organisasi kemanusiaan itu yang membantu korban-korban perang itu. Nah, akhirnya dibentuk, sampailah hari ini organisasi itu hadir juga di Indonesia dan seluruh dunia gitu. Jadi itu cikal bakal. Padahal beliau adalah seorang biasanya pedagang biasanya itu lebih mengutamakan dagangnya, ya. Karena mungkin prinsip dagang keuntungan, iya. Tapi ternyata beliau lebih memilih kepada misi kemanusiaannya untuk menolong ya. Karena ada perang, karena menemui perang. Iya. Akhirnya gagasan itu hadir sampai sekarang, namun sekarang sudah berkembang tidak hanya menolong korban konflik perang, tapi juga kebencanaan dan bencana kemanusiaan yang memerlukan pertolongan gitu. Iya. Seperti itu. Iya, identik ya. Sampai saat ini juga identik kalau Palang Merah ini identik dengan misi kemanusiaannya. Ya. Misi kemanusiaannya. Nah, lalu pada peringatan Bulan Palang Merah Internasional di bulan Mei ini, Pak Bung Jahid, apa saja nih yang menjadi program-program atau kegiatan-kegiatan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanah Laut? Khususnya ini khusus di Kabupaten Tanah Laut, kebetulan ya, tema pada tahun ini adalah menolong sepenuh hati. Jadi untuk tahun 2023 kita mendapatkan program khusus dari bantuan internasional. Itu ada dua yang negara donornya. Yang pertama British Red Cross sama American Red Cross. Jadi dua negara ini dua organisasi kemanusiaan itu membantu kita. Nanti ada program yang namanya aksi dini berbasis perkiraan. Jadi seperti ini. Kalau dulu itu kita cuman berfokus khususnya di kebencanaan ya. Berfokusnya menyiapkan masyarakat sebelum terjadi bencana. Yang kedua adalah ketika terjadi bencana kita respon, tanggap darurat, bikin bantuan, distribusi bantuan, dapur umum dan lain-lain. Nah, sekarang ada program baru, kebetulan dan alhamdulillah di Tanah Laut menjadi pilot project ini kegiatan untuk seluruh Indonesia. Jadi ada dua sebenarnya, Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Jadi cuman ada di Kalimantan Selatan dan ada di Tanah Laut dan Kabupaten Banjar gitu. Jadi itu nanti bagaimana masyarakat mengurangi risiko bencana yang dulunya rumah habis, misalkan baju-baju habis, kandang ayam habis. Nah, itu kita siapkan. Jadi sebelum sekitar 3 hari atau 2 hari ada perkiraan hujan lebat, itu masyarakatnya
sudah dihimbau harus ngerjain apa, melaksanakan apa, terprogram. Itu nanti karena ini ada project donor, karena dulunya Palang Merah ini bisa membantu ketika hanya terjadi tanggap darurat atau menyiapkan masyarakatnya lebih kuat. Karena menyiapkan masyarakat lebih kuat itu lebih panjang nih waktunya. Nah ini cuma 3 hari, dalam 3 hari itu kita bisa support. Apa ini masyarakat biasanya ngapain? Oh ini untuk bidang peternakan, pertanian ini biasanya kami harus mengangkut hasil tani ke lebih tinggi. Nah itu kita bisa bantu seperti itu. Jadi tidak menunggu bencana, hanya perkiraan kita sudah bisa bantu. Nah jadi ini program apa ya? Sosialisasi pun belum kami nih, rencana hari Jumat nanti kita sosialisasi ke SKPD dan perangkat pemerintah daerah lainnya gitu. Iya. Bagus ya, program aksi dini berbasis perkiraan. Nah, lalu untuk memperkirakan Bung Jahid, ini apakah ada tenaga ahli yang bisa memperkirakan atau bagaimana? Ada alatnya atau ada apanya begitu? Atau sinergi dengan pihak lain? Jadi ada sinergi dengan pihak lain dan nanti kita memantau sebuah dashboard namanya. Jadi kalau dashboard BMKG atau MHEWS biasanya. Jadi nanti kalau ada hujan 50 mm per jam dalam waktu jangka 6 jam setiap harinya dalam 3 hari itu kita anggap harus aksi dini. Banjir tidak banjir, kita tetap lakukan support dan bantuan itu. Jadi kalau sudah tercapai triggernya ada 50 mili per jam dalam potensi risiko nih ya. Potensi risiko. Jadi kita tidak menunggu banjir hanya bangkut. Karena kalau kita bicara yang bahari-bahari sudah banjir tinggi hanya rabut bangkutan. Ini apalagi yang tua-tua kan. Nah, itu jadi tapi ini masih kita masih berfokus kepada masyarakat rentan seperti lansia, disabel atau ibu hamil, anak-anak gitu. Nah, itu yang fokus yang harus kita evakuasi duluan gitu. Oke. Kalau tadi Bung Jahid itu perkiraan pada bencana banjir ya. Nah, lalu kalau pada bencana lain, misalnya bencana kebakaran, ya kita melakukan perkiraan kayak apa nih, Bung Jahid? Ini bedanya, program ini untuk sementara karena ini pilot project pertama di Indonesia hanya fokus ke banjir dulu. Banjirnya pun pilihan nih. Kenapa kita sebut aja untuk banjir kali ini desa program ini adanya di Kali Besar. Jadi banjir ini bisa memperkirakan yang seperti banjirnya yang banjir cepat kayak bandang itu belum masuk. Jadi harus banjir yang karena hujan naiknya bertahap-bertahap, nah itu yang kita bisa masih support. Kalau yang seperti gempa, kebakaran dan lain-lain mungkin itu akan berkembang di kemudian hari. Namun saat ini hanya banjir yang slow, banjirnya naik gitu. Untuk banjir bandang pun masih belum bisa. Arti kita fokus pada banjir tertentu ya. Kalau kami nyebut banjir genangan gitu. Dan di titik-titik rawan juga mungkin ya. Iya, di titik rawan. Dataran rendah. Iya. Lalu Bung Jahid satu lagi, apakah tanah laut ini begitu rentan terhadap banjir genangan itu ya? Sehingga tanah laut tadi kan disampaikan nih bahwa kita menjadi pilot project pada kegiatan itu begitu. Betul. Jadi sebelum program ini masuk sebenarnya PMI Pusat itu sudah melakukan kajian melalui konsultan. Jadi tidak hanya banjirnya yang dipandang, jadi salah satunya banjir, terus ke kapasitas masyarakatnya seperti itu, dan emang aliran sungai, semuanya program ini yang ada sungai besar, masyarakatnya yang bermukim di aliran sungai itu. Karena memang kayaknya tradisi ya bagi masyarakat kita nih lebih nyaman katanya nih tinggal di pinggir sungai. Betul. Nah, pada tapas nyaman, mandi nyaman, langsung cabut. Nenek moyang Bu ya. Iya betul sekali. Lanjut. Oke. Jadi sudah ada kajian dan emang kemarin itu ada Desa Kali Besar yang sempat kita asesmen dan survei, terus Kelurahan Plehari. Terus di daerah atas kayak Kintap Jorong. Namun Kintap Jorong terpatahkan di situ kapasitas pihak ketiganya kuat. Terjadi banjir seperti perusahaan-perusahaan itu sudah support. Terus kita survei lagi Plehari. Kemarin Plehari emang rentan juga nih tergenang banjir. Cuman masyarakat sudah sudah cakep gitu, SDM-nya sudah bagus. Akhirnya ya ada pilihan yang cukup yang
yang mungkin bisa salah satu pilihan ya tadi Desa Kalibesar di Kecamatan Kurau gitu. Seperti itu. Iya, Jadi mereka sudah mengkaji, kita mengajukan, dipatahkan mereka dengan sebuah data seperti itu. Iya. Atau mungkin juga karena beberapa tahun yang lalu ya Tanah Laut juga pernah mengalami banjir yang cukup besar ya. Cukup besar bertaraf nasional juga ya. Sehingga itu juga mungkin menjadi sebuah pertimbangan ya. Iya. Nah, lalu untuk saya ke Bung Ardi. Lalu untuk persiapan dari kita sebagai pilot project Bung Ardi, apa saja yang sudah kita siapkan? Untuk sementara kita akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, terus ke instansi-instansi terkait. Jadi itu yang kami rencanakan untuk sekedar menguatkan masyarakat ya dalam menghadapi kejadian-kejadian yang terlewat. Tapi ini kita merubah pola ya kayaknya. Merubah pola. Jadi di awal dulu kita deteksi kan seperti yang Bung Jahit sampaikan tadi. Jadi yang pertama ini untuk meminimalisir terjadi ya korban lah atau kerugian yang lebih besar kan seperti yang tahun-tahun kemarin. Jadi sementara untuk ini kami melakukan sosialisasi dulu, kira-kira itu. Oke. Dalam sosialisasi Bung Ardi, apakah kita melibatkan SKPD lain atau lembaga lain begitu yang dapat membuat tim atau bagaimana begitu? Iya, tentu saja kan. Kalau kita terus terang kalau kita bergerak sendiri kan kurang, pastinya nggak bisa lah. Paling tidak kita membuat tim kesepakatan seperti BPBD, dia kan lebih berpengalaman di sektor perakiraan cuaca atau gimana. Terus ada dinas-dinas lain juga yang terkait yang ikut berpartisipasi di situ. Sehingga satu langkah kita ya, satu langkah satu persepsi begitu ya. Sehingga program ini memang benar-benar sesuai dengan harapan. Kita berharap sih ketika terjadi banjir begitu, masyarakat kita itu sudah seperti yang disampaikan Bung Jahit tadi, masyarakat kita sudah siap, sudah keluar dari zona berbahaya itu begitu ya. Apakah barang-barang mereka, kemudian ternak hewan dan juga hasil-hasil bumi mereka begitu ya. Iya. Mungkin ini nambahkan. Nanti kita ada membuat sebut saja ya kayak SOP atau protap di desa. Jadi nanti kita pendampingan membuat protap itu. Artinya ketika TMA atau ketinggian muka air sampai segini, ini masyarakat harus ngapain? Naik lagi harus gini ngapain? Karena kita jujur saja waktu banjir kemarin cukup banyak hasil tani itu yang terendam. Betul. Hasilnya kan rusak gitu. Nah, itu karena tidak adanya aksi dini. Udah ada apa-apa nih. Paling banjirnya biasanya sampai sini aja. Biar aja kok antak baniku di sini. Akhirnya Mbak tenggelam juga. Nah, itu yang akan kita minimalisir dampak-dampak seperti itu. Artinya juga memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa saat ini kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan perkiraan alami. Dulu kan ada perkiraan alami bilanya Intalu Kalembuai sampai sini. Nah, itu dia. Ternyata lewat Intalu Kalembuai. Habis dong Kalembuainya. Lawan Kalembuainya. Oke, Bung Ardi. Kira-kira sosialisasi ini ada berapa frekuensi yang akan dilaksanakan, berapa kali begitu, berapa titik? Untuk sementara kita di sektor pemerintahan dulu. Ya, nanti kalau kita melihat perkembangannya, kalau itu memungkinkan kita ke masyarakat, ke kecamatan, mungkin ke desa-desa yang rawan. Jadi itu. Seperti itu dulu, Bu. Seperti itu ya. Yang pentingnya sih sebenarnya pertama menyatukan langkah ya dengan tim di SKPD. Yang kedua yang lebih penting kepada masyarakat langsung agar mereka memang benar-benar dapat merubah pola pikir perilaku atau yang lainnya begitu ya, yang sehingga dapat meminimalisir kerugian atau juga bahaya terhadap banjir tersebut. Oke, baik, saya ke Pak Dokter. Biasanya ini masyarakat kita nih kalau menyebut PMI, Pak Dokter,
identik dengan donor darah. Iya. Nah, Betul. iya. Bagaimana Pak perkembangan kegiatan donor darah kita di PMI Kabupaten Tanah Laut? Oke, terima kasih Bu. Ucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini. Memang kalau untuk kegiatan donor darah, alhamdulillah nih kita sudah mulai meningkat lagi. Oke. Setelah sempat terpukul di bulan Ramadan ya. Pokoknya kalau sudah Ramadan, hari raya tuh anjlok stok kita. Ini sudah mulai meningkat, tetapi ulun beritahu pada masyarakat bahwa per hari ini stok kita masih belum banyak ya. Golongan A itu baru ada 13, B-nya ada 12, golongan O dan AB itu cuma ada 3 kantong. Jadi ulun himbau di sini juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah cukup syaratnya untuk donor, sudah lebih daripada 3 bulan, rutin donor, silahkan donorkan darahnya. Okay. Memang kita beberapa sudah ada jadwal yang masuk, terutama nanti kami ada event yang cukup besar, itu eventnya nasional, itu di Desa Pandahan. Itu ada Hari Bakti Dokter Indonesia. Itu dipusatkan di Kalimantan Selatan, di 3 titik, salah satunya Desa Pandahan, di Banjarbaru, dan di Kabupaten Tapin. Oke, semua dokter harus nyumbang darah gitu ya? Oh, enggak juga. Karena syaratnya banyak Bu, jadi bagi yang sehat kami sarankan, dan ini kami juga akan mengajak nanti masyarakat di daerah Desa Pandahan tersebut untuk mendonorkan darah. Kalau memang Bapak Ibu ada yang mau datang sana silahkan, karena infonya kita ada dapat tambahan bingkisan dari Ikatan Dokter Indonesia nantinya. Ya. Oke, flashback dulu nih Pak Dokter. Untuk mendonorkan darah, ini persyaratannya nih apa aja yang sekarang ini? Katanya persyaratannya dulu dengan persyaratannya berbeda Pak Dokter. Jadi memang kalau sekarang kita sudah ada peraturan Menteri Kesehatan, itu nomor 91 tahun 2015. Itu yang mengatur. Memang kalau yang dulu kita belum ada aturan baku, nah sekarang ada Permenkesnya. Jadi kita harus mengacu pada aturan tersebut. Di situ detail aturan mengenai tempat, mengenai standar petugas, standar orang-orang yang bagaimana syarat-syarat pendonor itu sudah diatur di situ. Jenis penyakit apa saja yang masih boleh donor atau penyakit saja yang kita tolak untuk permanen. Jadi untuk yang tahap awal sih biasanya kita yang untuk masyarakat supaya istilahnya jangan terbulik. Nah, jangan gagal. Yang pertama ya usianya minimal 17 tahun dulu. Ya, 17 tahun, kemudian di bawah itu nggak bisa dokter ya? Kalau negara lain memang ada yang sampai 16, ada yang 15. Nah, tapi kan ini tergantung kebijakan pemerintah, Bu. Jadi kita mengikuti itu. Karena memang kita takutnya semakin muda seseorang biasanya efek pasopagalnya itu terlalu besar. Mungkin dia pernah mendengar yang habis donor siup. Nah, itu itu refleks pasopagal, dan pada semakin orang itu semakin kecil, refleks itu semakin tinggi. Nah, jadi kita mencegah itu. Jadi pemerintah membatasi untuk saat ini, ya nggak tahu nanti 5 tahun lagi Permenkesnya bilang 15 tahun atau 12 tahun, nggak tahu. Tapi untuk seiring saat mungkin ini, dengan meningkatnya kesehatan mungkin ya dokter ya. Kemudian kita menggunakan kantong 350 cc, jadi minimal berat badannya 45 kilo. Jadi ada minimal ya? Jangan kurus banget datang, karena kami tolak. 42 nih. Kalau 42 belum bisa. Kemudian yang secara umum keadaannya sehat. Untuk tekanan darah, tekanan sistoliknya itu 90 sampai 160 masih diperbolehkan. Tekanan bawahnya diastolik, ya istilahnya tekanan pernya, kalau orang kita tahu kan per berapa aja. Nah itu pernya 60 sampai 100 pas. Nah, jadi itu batasnya. Jadi kalau di luar batas itu otomatis kami tidak bisa melakukan tindakan pengambilan darah. Kemudian nadi itu 50 sampai 100 kali per menit. Jadi kalau nyonyong duk sampai 120 tidak bisa boleh diambil ya. Nah, kemudian suhu normal 36,5 sampai 37,5. Jadi tidak boleh dalam keadaan demam. Jadi intinya yang kami ambil adalah orang yang benar-benar sehat dan pada populasi yang aman. Gitu. Kalau saya satu lagi dokter tambahannya faktor keberanian. Karena kada berani lalu siup tadi. Baik, silakan suara pendengar, selamat pagi. Halo. Iya, suara pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Salam sehat semuanya dulu. Salam sehat. Semangat. Mau mendonor, Bu? Ya makanya tanya-tanya dulu. Silakan tanya dulu ya. Silakan.
orang sehat, benar sehat. Tapi minimalnya umurnya dari berapa ke berapa gitu. Ya, tadi 17 yang minimalnya. Terus terakhirnya? Ya, maksimalnya. Berapa selanjutnya sampai berapa gitu kan? Ya, terus? Ini ada kan yang umurnya sudah setengah abad atau 50 atau 60 tapi orangnya sehat kepingin donor, apakah itu diizinkan gitu loh? Oke. Ya. Memang kan itu kan kita cari sehatnya gitu kan tadi kan? Betul. Apakah itu boleh? Oke. Semangat semuanya, salam semangat ya, cuma itu aja Bunda. Mungkin kan ada yang umurnya segini tapi aku nih kayak bilang sehat tapi aku donor apa nggak dibolehkan apa gimana itu kan. Oke. Baik, terima kasih Bu Arma. Terima kasih banyak ya Bunda Nelly, Mas Iwan sama Bapak-bapak. Semangat terus, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada suara pendengar? Oke, ada, silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Amang di jalan. Oke, Amang di jalan. Silahkan, Mang. Oke, selamat pagi teman kawan-kawan relawan PMI. Luar biasa sudah. Betul sekali. Kayak apa supaya bisa dibantu? Tadi kan bisa dibantu macam-macam. Nah, kalau misalnya ada kejadian di luar rencana yang sudah ditentukan, apakah masih dibantu apa diliatakan? Nah, ayo sama-sama. Om Jahid, Mardi, Pak Dokter. Siap seberatan lawan donor darahnya, apalagi Tante Nelly. Itu aja, Jin. Salam teman, sehat. Iya, amin. Terima kasih, Amang. Di perjalanan ya, Iya, titik DJ, Amang. Oke, terima kasih Amang di perjalanan, meskipun sedang di perjalanan ya, begitu respon beliau dengan PMI, dengan misi kemanusiaan, beliau menyempatkan diri untuk bergabung ya. Terima kasih, hati-hati di perjalanan, Mang. Semoga selamat sampai tujuan. Mulai nih donor-mendonor ya, mulai. Iya, mulai donor-mendonor. Iya. Saya tadi sengaja saya selesaikan dulu di sini karena kalau sudah saya buka donor akan ini juga sudah banyak masuk juga cek di sini. Iya, lebih laris manis. Bagaimana kita jawab pertanyaan 2 dulu ya, Pak Dokter? Nah, tadi dari Bu Arma, kategorinya sehat, Pak. Usianya 17 tahun sampai dengan berapa tahun? Adakah batasan maksimal dari usia tersebut yang boleh mendonor? Kemudian dengan Amang yang di jalan tadi, nah kayak apa supaya dibantu kalau ada kejadian di luar? Nah, seperti itu. Oke, silakan Dokter. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Memang untuk batasan umur itu tetap ada. Ya. Jadi untuk batas donor pertama, jadi misalnya orang ini belum pernah donor, lalu mau mendonor donor pertama kali itu dibatasi di angka 60 tahun. Nah, tapi untuk donor darah ulang boleh di angka 65 tahun yang sudah rutin, misalnya 3 bulan sekali sih rutin donor, nah itu boleh sampai umur 65 dengan catatan tetap ada pertimbangan medisnya, karena seperti kita ketahui biasanya semakin usia itu bertambah, biasanya ada penyakit-penyakit penyerta, paling sering pada kita nih ya darah tinggi, kencing manis, nah itu yang kita evaluasi. Nah, tapi secara batasan umur sepanjang sehat, tadi batasannya 60 untuk donor pertama, donor yang pertama kali ya. Dan yang untuk donor ulangan, donor yang rutin, yang tiap bulan 3 bulan sekali itu boleh sampai umur 65 tahun. Itu untuk batasannya. Oke. Ada batasannya ya, Bu Arma, untuk yang pertama kali mendonor dari usia 17 tahun sampai dengan usia 60 tahun ya. Berarti ulun kada kawal lagi mendonor. Ulun sudah lewat. Expired darahnya ya. Tahit kira-kira nih ya. Oke, Bu Arma masih bisa ya. Oke. Lalu yang kedua. Oke, dari Pak Anang yang lagi di perjalanan, silahkan. Bung Jahid. Terima kasih Pak Anang yang sedang di perjalanan. Jadi untuk FBI ini emang pertama ini pilot project ini emang dibatasi oleh PMI Pusat 1 desa. Namun nanti ketika SOP di desa Kalibesar ini udah cakep, udah bagus, artinya bisa dikembangkan, semua desa bisa. Semua desa bisa kita bantu dengan catatan desa itu sudah mempunyai sebuah SOP ketika ketinggian air menaik itu ngapain aja gitu. Jadi tidak pada kemudian hari nanti tidak hanya di desa Kalibesar, namun kita bisa support juga di desa-desa lain yang terendam
Makanya di triggernya kita tidak bicara banjirnya dalamnya berapa, tapi ketika sudah ada 50 mm per jam selama 6 jam berturut-turut 3 hari, udah itu kita anggap aktif aksi dininya. Ketika aktif aksi dini, kita sudah bisa berbuat buat masyarakat itu. Kalau emang ini apa namanya, kada ada duit anak angkut bares, nah kita bisa support pakai mobil-mobil kita ataupun dengan yang lain-lainnya gitu. Artinya kada ada alasan lagi. Asal sudah sepakat nanti ketinggian air berapa mau ngapain, ketinggian berapa mau ngapain, itu sudah sampai nanti kalau sudah ada peringatan dini, aku membungkusi apa namanya ya, berkas-berkas penting ketika atau mengolah puntalan. Nah, itu jadi detail nanti Bu. Itu peringatan dini memuntal, membawanya kena saat jam berapa. Nah, itu nanti sudah jadi semua masyarakat itu sama biimbayan gitu. Ada lagi entah tinggal macam-macam gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Masih ke Bung Jahid. Nah, lalu tadi kan sampaikan ya untuk mengamankan aset-aset dari masyarakat. Ya. Tentu ada suatu tempat yang memang namanya juga mengamankan ya. Ya, jangan sampai nanti pas diandak di situ hilang gitu ya puntalannya dan membawakan puntalannya. Nah, ini apakah juga desa di mana pilot project kita ini juga mendapatkan sebuah fasilitas posko mungkin ya? Seperti itu. Bagaimana? Nanti di sana juga kita bicarakan jalur evakuasi, rencana evakuasinya kemana. Yang biasanya tidak terendam banjir itu di mana. Itu kita tentukan di sana. Terus PIC-nya siapa, penanggung jawabnya siapa. Ya, jadi nanti kita kita giring semua nih untuk ke jalan yang mengurangi risiko tadi. Artinya kalau sudah jam ini buntalan harus diandak di mana? Itu semua diandak di sana. Nah, terus nanti di situ ada PIC-nya atau penanggung jawabnya yang mengelola semua berkas-berkas tadi. Ada ulun kada hendak mandak di situ. Ulun biasanya mandak udah keluarga. Silakan. Itu semua kebiasaan ataupun yang biasa sudah dilaksanakan dan itu emang aman, kita tetap lanjutkan begitu. Iya. Oke. Baik. Mungkin Bung Jahid sedikit Bu ya. Terkait ini kan kalau PMI di kabupaten kan SDM-nya mungkin terbatas ya. Karena kebencanaan ini kita luar biasa membutuhkan orang yang banyak pastinya. Dan dalam rangka memaksimalkan edukasi, mungkin sosialisasi yang dikatakan Bung Ardi tadi, apakah ada pengembangan kapasitas mungkin untuk Palang Merah Remaja? Apa kita ada Palang Merah PMR atau binaan-binaan dari komunitas atau binaan-binaan dari PMI untuk meningkatkan ini? Ya, jadi untuk binaan-binaan itu ada kalau untuk relawan ini bukan yang PMR ya. Relawannya ada 3 kita sekarang ini, ada di markas, ada tenaga sukarela, terus ada korps sukarela. Jadi ada KSR markas ini yang biasanya berkegiatan di markas, terus KSR perguruan tinggi ini ada di Politeknik, itu ada kumpulan juga relawan kita. Terus ada tenaga sukarela. Tenaga sukarela ini yang sukarela bergabung ke PMI dengan keahliannya. Dia ahlinya dalam akunting. Jadi kalau ada PMI memerlukan akunting, ya dia ahlinya menulis berita. Berarti kalau PMI perlunya ada rilis berita, dia yang bikin gitu. Tapi dengan sukarela semua. Seperti itu. Terus untuk di PMR juga itu ada kepanjangan tangan kita di setiap sekolah itu ada Palang Merah Remaja dari tingkat SMA, SMP sampai SD. Kebetulan juga sedikit bocoran nanti kita ada seleksi nih untuk Palang Merah Remaja di Tanah Laut untuk kegiatan nanti Jumbara Nasional di Lampung. Di Lampung. Jadi kalau itu tanggal 2 Juli insya Allah itu. Jadi akan ada seleksi ya siapa yang berhak untuk mengikuti kita masih menunggu kuota nih Tanah Laut 10 orang ya, berarti kita 10 orang nanti kita masih menunggu berita dari provinsi. Diambil nanti dari pelajar atau dari masyarakat umum, remaja umum gitu atau? Anggota pelajar dalam kurung anggota PMR. Anggota PMR yang terdaftar di tempat kita karena kita punya base data kan. Jadi nggak bisa juga yang asal kirim nanti sekolah. Iya, betul sekali ya. Kalau pindah dari umum, soalnya ada yang udah mau daftar juga. Iya. Dengan Lampungnya tadi. Kalau Lampungnya. Iya, Lampungnya. Oke, baik kita ke suara pendengar.
Kita ke suara pendengar, ada rekan Sultan di Kandangan Baru. Nah, bagaimana selama ini langkah atau usaha dari PMI Tanah Laut saat dalam keadaan urgen membutuhkan darah tetapi stok di PMI tidak ada? Nah, apakah pasien nantinya harus meminta ke PMI daerah lain yang dikontak PMI di sini, atau pasien dirujuk ke rumah sakit lain? Maaf, amun salah. Nah, terima kasih Radio Tutupan FF, mantap. Nah, oke, dijawab dokter. Jadi memang kita banyak sekali saat ini keadaan kekosongan darah, terutama tadi berkaitan dengan Ramadan, itu pasti sudah turun. Dan apalagi juga, pada darah-darah golongan tertentu ya dokter ya. Nah, jadi memang kami ada grup pendonor, grup WhatsApp. Nah, itu yang kami berdayakan. Jadi kami biasanya kalau ada yang permintaan darah, itu di grup WhatsApp kami infokan bahwa saat ini perlu darah. Nah, di samping itu memang ya kami minta juga keluarga untuk bisa mencari yang biasanya keluarga ini kan rata-rata kan kebanyakan golongan darahnya biasanya sama. Nah, itu yang lebih mudah masuk. Karena kadang-kadang kita ini ngambil darah, golongan darah sama, ternyata waktu dites dia bisa berlawanan, Bu. Oh begitu. Jadi jangan biar sama golongannya. Jadi jangan menganggap A sama A itu pasti cocok. Nah, A sama A itu bisa berkelahi, apalagi A sama B. Nah, Jadi nanti kadang-kadang masyarakat bisa, oh ini sudah ada darahnya kami ngambil satu kantong perlunya misalnya. Nah, ternyata waktu kami tes itu tidak cocok. Nah, jadi kami selain golongan darah sama, sebelum masuk ke pasien kami harus memastikan dulu darah itu cocok. Jadi istilahnya nanti mungkin simpelnya darah yang pendonor dan darah yang akan ditransfusi itu kami temukan dulu di alat. Nah, bila di alat itu bertamu itu baik-baik aja rukun, biar sekantongan itu boleh masuk. Nah, tapi bilanya yang sama-sama beberapa tetesnya sudah berkelahi, apalagi yang sekantong. Nah, jadi nanti usaha kita tetap menggalakkan dengan media sosial nih lebih nyaman sekarang. Silahkan aja disebarkan di media sosial kalau ada yang perlu. Nah, cuma langsung mendingan kontaknya hubungi PMI. Sebaiknya kalau saran ulun untuk masyarakat yang memerlukan darah tidak usah memasukkan nomor kontak pasien. Karena kita menghindari transaksi darah. Nah, kadang-kadang bisa dia memintai saya, aku punya donor. Nah, kami itu tidak boleh. Karena donor bayaran itu sangat dilarang oleh PMI kita. Jadi memang metodenya kami lewat media sosial dan juga menggerakkan donor darah rutin. Dan yang lebih mudah sih biasanya kita minta ke yang yang semacam ada angkatan lah, kayak TNI, mungkin Polri kan tuh lebih mudah kita mobilisasi biasanya untuk meminta. Cuma mereka itu rata-rata ya sudah masuk pendonor rutin. Jadi kadang-kadang waktunya yang belum sampai, waktu kita minta tolong Bang, dari Kompi minta darah, ternyata sudah hanyar donoran orang, otomatis kan ada jangka waktunya minimal 2,5 bulan. Nah, jadi tidak bisa kita sebulan donor lagi. Nah, Oke. Kalau boleh tahu dokter, jumlah pendonor kita yang sudah terdaftar di Tanah Laut ini ada berapa banyak, dokter? Kalau yang rutin itu di atas 1.000 sebenarnya angkanya, yang rutin ya. Cuma ya itu tadi kadang-kadang terkendala. Yang pertama kan waktu, ya. Kemudian bisa juga kondisi kesehatannya saat itu. Apalagi, nah kalau zaman dulu mungkin kita tidak pernah mengukur HB. Hemoglobin. Nah, sekarang HB itu salah satu wajib. Nah, dan masyarakat kita banyak jatuhnya di HB biasanya. Nah, karena angkanya lumayan, 12,5 batasnya. Nah, jadi kalau misalnya 12,1, 2 kami tidak bisa. Karena untuk diri sendiri aja pas-pasan, apalagi untuk menolong orang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang banyak syarat ya, otomatis kita yang penting ini ya temukan darah dari orang sehat. Jadi ulun himbau pada masyarakat supaya mau menjadi donor darah sukarela yang rutin. Nah, jadi bisa nanti membantu orang-orang yang memerlukan. Ya, jangan kesannya nih kita ini masih banyak donor darah pengganti, Bu. Nah, pengganti itu apa? Misalnya ulun garing, lalu ada yang hendak donor. Nah, itu hanya donor sekali untuk memberi ulun. Nah, itu namanya pengganti. Nah, dari keluarga itu pun pengganti sebutannya, bukan donor darah sukarela. Padahal yang paling bagus menurut WHO itu adalah donor darah sukarela. Jadi orang itu rutin mendonorkan darah. Nah, contoh orang terkenal yang ulun salut itu sebenarnya Cristiano Ronaldo. Nah, dia tidak mau badannya ditato gara-gara dia adalah donor darah sukarela. Karena bila ditato akan kami pending. Kalau di Indonesia itu 6 bulan. Jadi misalnya hanya bertato itu kada boleh donor langsung. Tidak boleh donor darah. Apa yang mempengaruhi, dokter? Karena dalam proses yang melibatkan jarum suntik, kan pakai suntikan tuh. Nah, kita tidak tahu apakah tercemar HIV kah, sipilis kah,
tercemar hepatitis kah itu kita nggak tahu. Jadi bahaya. Nah, itu yang kita jaga supaya aman darah yang kita berikan ke pasien. Demikian. Nambahkan dok. Tadi kan ada kalau di dunia itu ada Cristiano Ronaldo. Tapi kalau di tempat kita di tanah laut ini malah kepala daerah kita. Pak Bupati, Pak Sukamto itu pendonor rutin. Jadi beliau 3 bulan atau 2 bulan setengah menyerahkan diri. Kalau nggak mampir ke PMI di kegiatan-kegiatan luar yang biasanya beliau hadir gitu. Jadi rutin beliau. Iya, bagus sekali. Iya. Oke. Seorang pemimpin yang begitu care juga dengan kemanusiaan ya. Iya. Oke, mudah-mudahan Siden selalu sehat walafiat. Oke, baik, yang kedua ada Pak Muhammad Jaini di Batilai. Nah, numpang bertanya Pak, bagaimana tahapan atau jalur kalau ingin mendonorkan darah bagi keluarga yang emergensi memerlukan darah? Apakah ke PMI dulu atau di rumah sakit biar cepat dalam penanganan pasien dan keluarga Pak? Nah, itu dia. Jadi kalau kita secara alur, kalau tugas kami PMI adalah melakukan proses mulai dari pengambilan darah sampai screening darah dan penyimpanan. Nah, distribusi itu nanti rumah sakit. Nah, salah satunya adalah kalau rumah sakit Haji Bu Yasin, alhamdulillah sudah punya yang namanya bank darah. Nah, tapi bank darah ini fungsinya hanyalah menyimpan dan membagikan. Nah, jadi darah-darah dari yang kami dapat itu sesuai permintaan rumah sakit kami kirim ke rumah sakit. Nah, jadi untuk khusus pengambilan darah pun saat emergensi harus ke PMI dulu. Ya, PMI dulu ya Pak Jaini ya. Jadi tidak bisa di rumah sakit ya. Karena memang ingat tadi juga darah itu pun nggak bisa langsung diberikan, karena harus proses. Jadi setelah diambil, ini Ulun gambarkan secara singkat aja. Darah itu harus pertama bebas dari 4 penyakit yang diamanatkan di dalam Permenkes itu, bahwa harus dinyatakan bebas daripada HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Karena penyakit-penyakit ini pada fase awal mereka tanpa gejala. Nah, takutnya karena orang yang terlihat sehat, kita ambil darah, ternyata punya penyakit itu menularkan ke pasien. Jadi tetap emergensi pun perlu waktu untuk melakukan itu, dan fasilitas itu adanya di PMI untuk screening. Iya, jadi seperti itu ya Pak Jaini. Iya, tetap harus ke PMI meskipun dalam kondisi emergensi, karena setelah darah itu diambil ada proses lain lagi yang harus dilakukan oleh PMI ya, agar darah yang akan diberikan itu memang benar-benar memenuhi kriteria sehat ya. Baik. Yang berikutnya ada Pak Ahir di Takisung ya. Maaf sebelumnya kalau tersalah, cuma menyarankan aja nih Pak, buat pemerintah. Saya sering melihat tugas-tugas para relawan baik di PSC atau PMI yang luar biasa totalitas. Bukan apa-apa sih Pak, saya sebagai masyarakat sangat salut dengan aksi mereka. Jadi menurut saya, walaupun mereka relawan, tapi baiknya lah mereka juga diberikan apresiasi atau reward. Nah Pak ya, atau bagusnya ada insentif. Iya, lu tadi nak nanya relawan lagi ya. Iya, agar jadi relawan. Iya, insentif ya. Memang kita tahu ini adalah panggilan hati mereka, tapi bisalah kiranya pemerintah memberikan reward untuk mereka yang luar biasa. Terima kasih. Saya tadi mau tanya juga bagi para pendonor gitu, yang selama ini yang rutin, yang adakah reward bagi mereka begitu? Apa apresiasi yang kita berikan Pak Dokter? Kalau reward dari PMI sebenarnya ada untuk pendonor darah itu mulai dari 25 sampai yang terakhir 75 ya. 75 ada provinsi. Nah, provinsi 75, yang 100 nanti dengan presiden. Satya Lencana dapatnya. Kalau relawan aksi? Relawan? Tadi kan relawan aksi. Tadi kan relawan donor. Tadi kan yang pendonor ya, ini relawan aksi. Kalau relawan aksi setiap kemudian sekarang ini kita sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau yang sekedar piagam itu setiap dia menyelesaikan sebuah tugas itu sudah otomatis nanti dapat piagam lewat aplikasi itu. Nah, itu kalau dikumpulkan nanti ya itu ada poin tertentu buat si relawannya.
Nah, jadi sudah ketika dia selesai bertugas membuat laporan di aplikasi itu dapat piagam, itu yang piagam gitu. Jadi kalau insentif tadi emang di tempat kami emang nggak ada, emang pure relawan. Benar-benar kita murni kemanusiaan ya. Iya, walaupun kadang ya kalau sekedar makan minum itu kita coba tetap kita layani gitu, seperti transportnya kalau emang kayak BBM-nya itu kita fasilitasi, kayak makan-makannya kita fasilitasi. Tapi kalau insentif per bulan, per minggu itu emang nggak ada gitu. Banyak relawan. Iya, apakah mungkin dengan pengiriman duta mungkin ke daerah lain atau Jembrana tadi, apakah sebuah ini masuk reward juga? Iya, masuk reward. Salah satunya kemarin yang kita remaja kita relawan kita Nalaut yang mewakili Indonesia sampai ke Malaysia itu salah satu reward dengan emang track recordnya di dalam Kepala Merahan cakep gitu kan. Kemarin kan sempat tuh viral kita remaja kita orang Tanah Laut sampai ke Malaysia kegiatannya ke luar negeri, penugasan luar negeri oleh PMI pusat gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya Pak Hair. Ya untuk saat ini bagi pendonor yang rutin ada kriteria tertentu, ada satya lencana ya Pak Dokter. Ya. Kemudian bagi relawan itu ya difasilitasi berbagai kebutuhan untuk melakukan misi kemanusiaan ya. Dan juga ada piagam ya, piagam penghargaan, dan piagam itu ada poinnya ya. Oke, ada poinnya. Mungkin beliau selalu salut sekali ya dengan totalitas dari relawan tadi. Jadi ya menyarankan gitu. Iya, menyarankan. Oke. Kalau aja sih. Iya, kalau atau mungkin kedepannya nanti kita bisa menjadi sebuah pemikiran, Bung Jahid, bagaimana ya? Terkait tadi ya. Iya. Mungkin terkait ada insentif gitu. Kalau kedepannya ya inilah mungkin kalau emang sudah ada itu nanti akan berubah nih bukan bukan panggilan sosial lagi ya. Nanti karena ketika ada insentif berarti ada kewajiban mereka ya. Kalau sementara emang nggak ada kewajiban, yang mau sukarela standby posko siapa? Ini ada kebakaran di desa misalkan di daerah Takisung, ini siapa yang bisa bantu ngantar bantuan? Kita cuma ngumumin itu di grup. Saya berangkat gitu. Jadi nggak ada. Kalau kita sudah punya insentif artinya kamu berangkat, nih ada bantuan antar sana kan gitu. Kayaknya kurang pas gitu ya. Betul. Karena memang dari awalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Jahid ya, sejarahnya PMI ini kan berangkatnya dari misi kemanusiaan ya. Bahkan meninggalkan perniagaan ya. Itu kata kuncinya situ. Iya, seperti itu ya. Oke, baik, kita masih di suara pendengar, ada Pak Agus ya. Pertanyaannya, apakah selama ini ada testimoni atau bukti konkret yang membuktikan manfaat orang sering melakukan donor darah? Pak Dokter. Oke. Nah, jadi kalau untuk testimoni yang kita bikin dari dari unit donor darah kita belum ada. Cuma kalau untuk yang secara nasional tuh bisa dicari di YouTube lah. Jadi memang untuk testimoni seperti ini memang penting ya sebenarnya untuk memberikan semangat untuk rekrutmen, terutama biasanya yang kami publikasikan itu yang dapat penghargaan dari presiden. Nah, itu yang kita dipublikasikan. Cuma untuk saat ini Tanah Laut belum ada, Bung Ahid ya. Baru mencapai di 50 untuk Tanah Laut. Iya. Jadi memang harus perlu konsisten ya, karena perlu waktu panjang, karena kita di sini adalah 1 tahun kan paling tidak cuma bisa maksimum sih, kalau laki-laki bisa 6 kali itu maksimumnya. Nah, kita kali aja untuk mencapai 100 tuh perlu berapa tahun? Iya. Kalau saat ini mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Jahid ya, pimpinan kita ya, Pak Bupati, beliau rutin ya untuk melakukan donor darah. Nah, kita juga bisa melihat nih bagaimana kondisi beliau. Saya juga salut luar biasa. Banyak orang memang salut luar biasa juga kepada beliau dengan pekerjaan sebagai kepala daerah yang sejibun, ya. Beliau masih berkesempatan main bola, olahraga, ya. Nah, dan terlihat beliau memang fit gitu ya. Nah, salah satunya juga ya Pak Agus. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa beda dan manfaat antara donor darah dan Beckham? Oke, silahkan dokter. Jadi sebenarnya itu berbeda prinsip sebenarnya. Memang sama-sama mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Tapi untuk Beckham
itu tujuannya memang hanya murni untuk kesehatan pribadi. Ya, kalau donor darah itu jelas kita akan membantu orang lain. Kan kadang-kadang basic pendidikannya pun nggak sama, bukan perawat atau bukan dokter atau ada masyarakat umum yang membuka klinik bekam itu. Nah, gitu. Atau bekam di pelataran ya sekarang. Bekam di pelataran. Iya. Kalau dulu bekamnya itu kayak diikat dengan karet. Cucuk. Ya, itu dulu. Iya. Oke, satu lagi Pak Dokter. Apakah ada jenis penyakit tertentu bisa sembuh karena kita sering donor darah? Kenapa kalau kita donor darah jeda waktunya harus pas nunggu 2 bulan? Oke. Jadi ini kalau yang untuk penyakit-penyakit tertentu sebenarnya bukan untuk itu tujuan kita donor ya. Sebenarnya untuk kita menjaga kesehatan ya, bukan untuk menyembuhkan. Soalnya kalau pian berpenyakit ya otomatis kami kan mungkin ngambil darahnya. Nah, gitu ya kan, syaratnya adalah sehat. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk pada proses pengambilan darah sebenarnya ini yang paling penting sebenarnya kita adalah mengurangi penimbunan zat besi sebenarnya. Nah, zat besi ini ternyata diteliti itu bisa berkaitan dengan angka kejadian serangan jantung dan juga penyakit kanker. Nah, jadi baiknya zat besi kita itu memang banyaknya dibuang. Ya, memang punya zat besi bagus ya, tapi ternyata berlebihan kok ditimbun bahaya. Nah, artinya dengan melakukan donor itu bisa tersedot ya dokter? Iya, karena kan zat besi ini banyak di dalam sel darah merah. Nah, otomatis dengan rutin kita mengeluarkan darah itu, nah bisa mengurangi timbunan besi kita. Apalagi yang laki-laki lah, kalau perempuan kan ada periodenya buang zat besi. Nah, kalau kami kan mau tidak mau harus dengan mekanisme buatan seperti itu ya. Betul. Nah, itu kemudian tadi apa yang berkaitan waktu karena memang disesuaikan dengan siklus hidupnya sel darah merah yang sekitar 120 hari. Nah, jadi untuk pengambilan itu minimum itu adalah 2,5 bulan. Jadi memang yang kita ambil itu bukan sel muda semua, campur. Nah, campur aduk, nggak masalah. Yang pasti tubuh orang itu nanti harus sempat membuat sel darah merah baru. Nah, jangan sampai sel darah merahnya itu kurang. Nah, karena kan nanti akan kita cek HB. Nah, insya Allah habis itu nanti kemungkinan nggak bisa mencapai lagi 12,5 kalau terlalu pendek intervalnya. Karena syaratnya bisa mendonorkan tadi minimum HB-nya adalah 12,5. Oke. Betulkah dokter katanya setelah kita misalnya rutin mendonorkan darah kita, ini ada anggapan jadinya darah kita tuh anum lagi. Nah, lalu modelnya kita awet anum. Sebenarnya kalau pengalaman pribadi lah, karena ulun juga rutin juga mendonorkan darah, lebih segar, lebih fresh. Yang pertama yang jelas ulun awak ini kan bobot 100 lebih. Kalau kita buang kan 0,5 kilo lumayan berhampul. Karena kan itu lebih kurangnya 0,5 kilo lah, 1 kantong itulah kita keluarkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi tubuh kita karena sel-sel darahnya ada yang keluar, dia akan mengirimkan sinyal ke sumsum tulang untuk membentuk sel-sel baru. Jadi kita nih sel darahnya memang anum, memang anum. Itu yang bikin lebih. Jadi kan sel-sel yang tua kita keluaran sebagian, yang muda akan menggantikan. Jadi itu yang bikin kita lebih fresh. Kadang-kadang bila sudah rutin lalu ada donor, kadang-kadang awak asa kada nyaman. Biasanya kayak gitu. Apakah ada sedikit mungkin ke permukaan kulit, dokter? Oh, kalau kulit sudah. Kalau proses penuaan itu ya sudah alami. Melengkapi nih, SPB anum deh. Yang anum pasti sel darahnya anum. Sel darahnya. Kalau orang sel darahnya Bu. Iya, sel darahnya. Dengan sel darah kita lebih anum gitu kan, kita akan lebih fresh ya. Tentu juga mungkin penampilan, aura kita. Harga diri jadi bertambah apa? Harga diri, percaya diri juga bertambah. Iya, karena aura kita kan perasaan kita ya, perasaan. Jadi penampilan mengikuti. Mengikuti. Oke. Meskipun tadi kata dokter, memang tua adalah alami ya. Ya, tapi alaminya yang seperti apa gitu ya dokter ya. Nah, kalau misalnya kita masih merasa produktif ya. Karena kita bersemangat begitu ya. Baik. Kita kembali ke suara pendengar. Selamat pagi. Halo, pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto, apa kabar pian hari ini Pak? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya silakan, Jadi ada yang Anda tanyakan nih, bujur kepada dokter
golongan O itu kawa dimasukkan kemana aja bujur kayak itu gitu nah. Golongan darah O misalnya kawakan dimasukkan ke golongan mana aja. Terus yang kedua masalah misalnya nih pernahkah terjadi gitu nah misalnya orang itu cuci darah nah ternyata kan ada donor tapi yang didonorkan tuh darahnya tidak sesuai lalu mengolahnya gatal-gatal lah bujur kayak itu gitu nah itu aja Bu masih. Oke Pak, makasih. Iya, nah memang kalau dulu memang ada anggapan seperti itu dokter. Katanya golongan O itu bisa mendonor kemana aja seperti itu. Betul. Nah apakah memang benar itu? Ya betul sekali. Karena masih ada anggapan seperti itu di masyarakat kita. Memang secara teori golongan darah itu betul. Jadi itu dalam sistem ABO. Dan kita ingat mungkin kita ini kan dikasih tahu golongan darah itu cuma ada sistem ABO. Sementara di dunia ini lebih dari itu sebenarnya. Nah jadi pada saat kita melakukan pemproses dalam proses darah sebelum diberikan itu harus dilakukan yang namanya cross match. Tadi yang belum bilang uji silang. A dengan A aja belum tentu cocok. Nah, karena apa? Ternyata banyak istilahnya kita sebut antigen lain di permukaan sel darah merah. ABO itu cuma sebagian sistem. Mungkin kalian pernah mendengar sistem rhesus. Mungkin ada yang A positif, dan A negatif. Nah, positif negatif itu namanya sistem golongan darah berdasarkan rhesus. Nah, itu beda lagi. Jadi dia bukan ABO, tapi dia main di rhesus. Ada sistem MN. Itu kita tidak pernah memeriksa di sini. Nah, jadi banyak soalnya sistem pembagian golongan darah berdasarkan antigen. Antigen itu anggap aja berdasarkan wajahnya darah kita, Bu. Nah, wajahnya itu cuma sebagian. Pian cuma melihat misalnya ABO itu cuma melihat hidungnya aja. Ada melihat mengsipit kadanya atau galak kadanya banyak. Nah, memang secara teori di buku kita dulu bahwa AB adalah penerima universal, O adalah pendonor universal. Itu secara teori sistem ABO betul. Seandainya di sel darah merah kita tuh cuma ABO aja, tapi ternyata ada hal lain. Nah, otomatis untuk menghilangkan yang hal lain itu tadi kita lakukan pemeriksaan uji silang. Karena bahayanya apa? Bila darah itu tidak cocok, dia akan menggumpal. Bayangkan kan menggumpal di dalam saluran darah sebanyak 300 cc. Nah, insya Allah jarang tertolong. Kemudian, jadi sebenarnya seperti itu, Pak. Jadi kalau O itu donor universal itu benar sebenarnya teorinya, ya. Tapi pada prakteknya tidak berani kita memberikan karena yang A dengan A atau B dengan B aja bisa tidak cocok. Nah, kemudian dalam secara internasional boleh sebenarnya memberikan darah O rhesus negatif itu dalam keadaan emergensi, itu boleh. Nah, boleh sebenarnya diperbolehkan, tapi dengan pertimbangan kalau tidak masuk darah pasien meninggal dunia. Tetapi kalau kita sebagai dokter kita tahu kalau untuk misalnya memberikan cairan, contoh terjadi sesuatu yang akut, kita kan darah bukan yang pertama. Yang pertama kan infus dulu. Habis infus nanti naik lagi ke cairan koloid. Nah, koloid tidak mempan, hanya kena darah. Nah, seperti itu. Ada perhitungan tertentu oleh dokter. Jadi ada yang tiba-tiba langsung darah. Nah, karena mereka sudah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan, ternyata tidak akan baru darah nanti yang akan masuk. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan tadi dengan gatal-gatal. Nah, itu sebenarnya ada reaksi alergi transfusi. Jadi sama kayak obat juga sebenarnya kita memasukkan darah itu. Darah itu kan sekarang malah kalau di kota-kota besar pun harus tersertifikasi CPOB sudah sebenarnya. Nah, yang kayak Jakarta, Bandung, Surabaya itu sudah tersertifikasi. Ini CPOB itu adalah cara pengolahan obat yang benar, yang baik ya. Jadi mereka sudah tersertifikasi itu karena darah sekarang itu dianggap obat. Di standar pengolahannya pun harus seperti standar pengolahan obat. Sehingga meminimalisir adanya alergi-alergi tadi ya. Kalau alergi kita agak sulit meminimalisir, Bu ya, karena itu kan bawaan. Nah, contoh kayak seseorang alergi makan ayam, gimana? Hindari ayamnya. Nah, kalau darah sedangkan dia perlu. Nah, tapi tetap nanti ada istilahnya kalau di dalam di rumah sakit ada mereka istilahnya premedikasi atau pemberian obat sebelum donor sebelum transfusi. Jadi itu nanti obat untuk meminimalkan kalau adanya reaksi alergi. Jadi seperti itu. Tapi bisa terjadi ya dokter ya? Bisa. Tapi itu reaksi ringan. Biasanya tidak masalah kalau yang cuma gatal-gatal ya. Tapi yang parah kalau sampai sesak napas, berarti itu harus dihentikan. Karena memang parah tidak cocoknya. Nah Pak Haryanto,
ya sebenarnya sih boleh katanya menurut teori ya, tapi sebaiknya memang harus yang sama. Karena yang sama aja belum tentu bisa, belum tentu cocok dan bisa menyatu dengan mesra. Iya, susah juga kalau nggak mesra nanti bertengkar di dalam sana. Ya, jadi sebaiknya yang sesuai ya Pak Har. Oke. Lalu gejala alergi tadi memang pernah terjadi ya Pak ya, dan itu memang hal yang ringan ya, reaksi ringan. Oke, jangan khawatir. Nah, satu lagi tadi ada yang terdahulu tadi belum selesai. Oke, yang terdahulu tadi. Nah, ini bagaimana cara PMI memupuk kesadaran masyarakat supaya sadar dengan manfaat donor darah? Oke, terima kasih. Jadi kita memang sudah mulai beberapa tahun ini kita kembangkan adalah kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, sekolah-sekolah untuk bisa menjadi salah satu tempat untuk menyumbangkan darah. Tapi yang hanya bisa ya cuma SMU ya, karena kan syarat yang ada 17 tahun cuma SMU. Jadi kami masuknya ke situ. Nah, kemudian mungkin dari Bung Ahid juga kan dengan PMR-nya juga bisa sosialisasi ke anggota-anggotanya. Kemudian kami juga ya salah satunya ya acara seperti inilah. Jadi kita ada komunikasi dan juga kita biasanya bikin di media sosial kalau ada kegiatan tanggal sekian ada donor, itu salah satu untuk kita mengajak masyarakat sekalian untuk melaksanakan donor darah tersebut. Oke. Satu lagi tentang pelayanan ambulan gratis di PMI. Adakah yang bisa memfasilitasi keluar daerah? Karena Pak Ai pernah dulu kalau ambulan di rumah sakit larang bayarnya dahulu. Nah, tahuang wah ini. Nah, Said dipelihari. Oke, rekan Said dipelihari, silakan. Oke, terima kasih. Ya, untuk layanan itu masih kita berjalan keluar daerah selama unit kita anggap sanggup untuk menuju lokasi. Kita tetap kita layani gitu. Gratis Pak ya? Ya gratis, gratis. Kecuali ya kalau emang ke daerah-daerah yang di luar daerah emang ini bakal sampai setengah jalan nih hancur mobil. Nah itu kan kita masih keluar daerah dengan pertimbangan mobil kita masih sanggup ya. Kalau masih misalkan daerah Kalsel itu kayaknya masih sampai aja Sangatta jarang kan sedikit riskan juga karena unit kita juga unit lumayan tua gitu. Lumayan tua gitu. Kalau boleh bocoran unit mobil ambulan kita di PMI ada berapa unit? Untuk unit yang sekarang ini satu, yang APP itu satu, terus yang jenazah yang mobil kijang itu jadi dua, cuman dua fungsi yang berbeda. Satu yang buat jenazah ataupun biasanya ditemukan meninggal dunia itu unit yang kijang kita turunin. Kalau misalkan pertolongan ataupun ambulan transportasi itu yang agak mudah sedikit ya, APP itu. Oke. Jadi PSID untuk Kalsel dia bisa. Iya, artinya diminta dulu ke PMI jadi karena memang unitnya sangat terbatas ya sehingga juga perlu ada konfirmasi dulu begitu. Kemudian konfirmasi juga wilayah tujuan wilayah tujuan, namanya luar kota, jangan sampai luar kotanya nanti Balikpapan ya. Iya, tapi yang jelas PMI memfasilitasi untuk itu ya, Bung Jahid. Kadang juga pernah juga kita kalau emang kita rasa nggak cukup, kita pernah kok dengan sistem Tapin, siapkah nyambut? Jadi sampai Tapin, transit karena kita komunikasi aja ke seluruh PMI di Kalsel atau jadi yang lain juga kemarin Samarinda cuma nyerahin ke sini, kita yang ke Kintabnya gitu. Jadi PMI Samarinda sampai PMI kita melanjutkan karena harus jenazah diantar ke Kintab, ya udah kita melanjutkan ke Kintab karena cukup jauh juga kan dari sini ke Kintab lagi gitu. Jadi kita masih biasa komunikasi antar PMI gitu. Iya. Yang pasti dikomunikasikan ya dengan PMI. PMI akan melakukan upaya maksimal untuk itu salah satu triknya juga memberikan pelayanan betul sekali. Kalau tidak bisa PMI-nya mobil PMI langsung ke daerah tujuan, mungkin bisa estafet ya seperti itu ya. Oke, yang pasti dikomunikasikan dulu ya Pak Said. Oke. Baik.
Iya. Ya, kalau berbicara, apalagi kalau berbicara soal kemanusiaan, donor darah dan sebagainya, ini kayaknya panjang sekali pembicaraannya. Banyak hal-hal yang memang karena itu menyangkut kehidupan dan kehidupan masyarakat kita ya, Pak Dokter, apalagi mengenai darah ini ya, mengenai darah ini. Ya, tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat. Iya, karena pas ini ada penerbangan berikutnya yang akan berangkat ya. Jadi kita dengan sukarela untuk mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat kita, membuka wawasan, kemudian peran serta juga ya masyarakat kita dalam misi kemanusiaan, khususnya dalam misi kepalang merahan ya. Oke, dan saya masih tetap ingin minta statement closing khususnya untuk donor darah, Pak Dokter. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi ulun dalam hari ini, dalam sehubungan dengan kita Hari Palang Merah Internasional, menghimbau pada masyarakat untuk bisa mendonorkan darahnya ke unit donor darah Palang Merah Indonesia Tanah Laut ya. Bisa langsung datang ke kantor kami, itu buka sampai malam sampai jam 9, atau di unit-unit mobile unit kami yang bergerak, misal ada event-event tertentu. Ya, nanti kami ada juga di hari ini di Politala, besok rencana di PT SNI, nah, kemudian tanggal 19 kami ada di Desa Pandahan. Nah, jadi kalau pian-pian pas kebetulan lewat, monggo mampir untuk mendonorkan darah, karena tetes darah kita sangat diperlukan oleh orang yang membutuhkan. Nah, kemudian juga ulun ucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat Tanah Laut, kepada pemimpin kita Bapak Haji Sukamta yang telah menjadi pendonor darah rutin di unit donor darah kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, baik. Saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 15 Mei 2023 bersama dengan para petinggi dari PMI Kabupaten Tanah Laut. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di hari ini dapat kembali menggugah kesadaran masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam urusan ke-PMI-an, khususnya dalam donor darah dan hal-hal kemanusiaan lainnya. Dan kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.